Shalom keluarga damai, selamat bertemu kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Senin 24 Maret 2025. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami dan mengaruniai kami sebuah hari baru yang berarti sebuah kesempatan baru untuk kami melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, izinkan kami untuk bersatu hati dan menaikkan doa kami ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, apa yang akan kami baca dan kami pelajari, ini adalah sebuah kebenaran di dalam kehidupan kami. Kiranya ini semua tertanam di dalam setiap hati kami dan kami boleh mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari apa yang kami pelajari dan kami baca pada pagi hari ini. Apa yang kami dengarkan akan tertanam di hati kami sehingga kehidupan kami pun akan tercermin kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluarga damai, coba sekarang saya akan mengajak kita semua untuk berpikir. Coba tolong pikirkan dan renungkan di dalam hati, hal apa sih yang menjadi hal atau sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pikirkan. Siapa yang memikirkan bahwa hal yang terutama dan terpenting dalam kehidupan kita adalah keluarga kita? Entah itu istri, suami, anak-anak kita, atau orang tua kita. Sebagian yang lain mungkin ada yang menganggap bahwa harta adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Atau ada pula juga yang akan berpikir bahwa kepandaian, akal budi itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, nah, sekarang mari kita renungkan. Apa atau siapa yang menjadi kesayangan Tuhan atau kesayangan Allah kita? Pasti kita akan menjawab bahwa yang menjadi kesayangan dan satu-satunya milik Allah adalah anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang diserahkan kepada kita, manusia yang berdosa dan sangat tidak layak untuk menerima pengampunan dan kehidupan yang kekal. Tetapi realita yang terjadi seperti yang kita sama-sama baca di dalam ayat Nats pada pagi hari ini di Matius 21 ayat ke-37 dan ke-39 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Sekali lagi Matius 21 ayat 37 sampai dengan 39 berbunyi demikian. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Ironis dan miris sekali, bukan? Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita? Lalu apa hubungannya juga dengan refleksi dan renungan kita pada pagi hari ini? Kenapa saya memberi tema tentang kasih yang ditolak? Ya, mari bersama-sama kita renungkan. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan tentang bagaimana bangsa Israel menolak utusan Tuhan. Padahal itu ada di dalam diri anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang diumpamakan sebagai pemilik kebun telah mengutus banyak sekali hambanya ke dalam kebun anggurnya itu. Tetapi alih-alih diperlakukan dengan baik, mereka semua diperlakukan dengan kasar. Bahkan banyak juga yang akhirnya dibunuh. Dan ketika akhirnya ia mengutus anaknya sendiri yang tunggal, justru anaknya itu sendiri pun dibunuh. Kisah ini mencerminkan hati manusia yang seringkali menolak kasih dan kebenaran Allah. Yesus datang dengan membawa keselamatan dan janji hidup kekal. Tetapi justru banyak orang atau banyak hal di dunia ini yang menolak karena kesombongan,
ketamakan atau banyak hal yang menjadi kepentingan pribadi. Mereka lebih memilih mempertahankan kekuasaan dan keinginan duniawi daripada menerima sang juru selamat itu. Namun, rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh rancangan jahat manusia. Meskipun Yesus ditolak dan akhirnya disalibkan, justru melalui kematiannya itulah keselamatan bagi dunia ini digenapi. Kebangkitannya membuktikan bahwa kasih dan kuasa Allah lebih besar dari penolakan manusia. Padahal kalau dipikir-pikir, manusia ini loh yang membutuhkan keselamatan. Karena hidup kita itu berada di dalam kubangan dosa yang akhirnya akan dapat membawa kita kepada kebinasaan kekal. Tuhan Allah ini datang dengan maksud dan rencana keselamatan, tapi anehnya dunia ini malah menolak dan bahkan menyalibkannya. Bayangkan kalau Tuhan Allah tidak datang dan mati di atas kayu salib. Betapa berdosanya kita dan betapa kita akan hidup di dalam kehancuran dan kematian yang kekal. Mari sama-sama sekarang kita refleksikan. Apakah kita masih sering menolak Yesus dalam kehidupan kita? Mungkin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hati yang lebih mementingkan keinginan duniawi daripada kehendaknya. Kita mungkin merasa Tuhan, hidupku masih terlalu nyaman. Kekayaan duniawi ini masih akan aku kejar, dan sampai kapanpun aku akan kejar. Nanti dulu ya Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menerima kasih dan anugerahnya, serta hidup di dalam ketaatan hanya kepadanya, kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tinggalkan segala kesombongan, keangkuhan, rasa sok pinter, rasa sok kaya, rasa sok paling bisa, karena percaya kita nggak bisa hidup sendiri dengan kekuatan sendiri kalau kita tidak mengandalkan kekuatan yang asalnya hanya dari Tuhan. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa sambil kita merefleksikan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering menolak Engkau ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau terkadang kami merasa lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita, bukan mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk selalu menerima kasih dan anugerah-Mu dengan hati yang terbuka. Biarlah hidup kami mencerminkan ketaatan kepada-Mu dan kami setia mengikuti jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.